Paling cuma handphone lah. Tapi sebelum kita ke atas, jadi kalau di tengah ini kita sebutnya anti playground. Jadi biasanya kalau kita ada sharing session, terus ada tamu-tamu yang lagi datang, ini kita sambutnya di sini. Gitu. Jadi ini lebih ke kayak auditorium lah. Area. Ya. Aku juga. Lantai 2. Boleh masuk aja. Lantai 2 Antiprop. Ini sebenarnya kita tuh ada beberapa divisi yang di sini. Tapi di sini kebanyakan ada divisinya kreatif semua, tim kreatif. Jadi ada tim desain grafis di situ. Terus ini karena tim UI UX-nya banyak banget, experience design-nya banyak banget. Jadi lebar kita ada di sini. Nah, ini tim ada makom juga di sini. Nah, ini juga tim kreatif juga. Lebih tepatnya ini kenalin head kami. Meeting. Ini juga ada kayak bilik gitu, kalau mau kerja di sini juga boleh. Jadi bisa sambil lounging sedikit. Jadi kita memang sebenarnya ada meja masing-masing, tapi kayak dibebasin aja sebenarnya. Kayak mau kerja di mana. Ini biasanya tempatnya tim dev. Tim dev di sini. Tim dev. Tapi tim dev juga banyak yang di bawah juga. Di bawah juga ada tempat kerja juga. Oh iya, boleh silakan. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi ya, kalau layarnya lagi itu jangan disitu. Oh, oke. Siap. Jadi biasa kita makan siang di sini. Orang gembul kayak saya susah. Oh ini. Iya. Di atas gemas. Kenalin diri dong, siapa namanya dari baju merah? Apa Ariana Grande. Ariana. Halo Kak. Tim motion bunga, terus di sini ada experience semua nih, ada Fania, Dio, Acoy, Valdi. Halo kakak-kakak. Halo Kakak. Silakan, masih ada ruangan nih di sini teman-teman, kerja aja lagi. Di sini banyak sofa, jadi mau kerja boleh kalau kerjaan selesai. Terus di sini juga masih ada ruangan tersembunyi. Biasanya ini dipakai buat ibu menyusui, atau kalau misalnya lagi kosong nih bisa dipakai sama orang-orang yang tidak menyusui juga boleh. Boleh kalau mau lihat kesini aja, silakan. Kalau mau di shoot silakan. Ini ada tim UI UX, di sini tim sosmed, copywriter. Wow, halo Kak. Lagi Kalau di sini juga kalau capek bisa istirahat juga di sini. Ini kalau ini emang masih capek mulu. Boleh kakak. Kecuali nanti ada omongan Ini tuh Mas kalau Bimbing ada tuh soal tadi tuh di full page mungkin. dari depan kan? Oh, di sini doang. Kayaknya aku jelasin dari sini aja ya. Iya. Jadi di apa tuh di bagian belakang itu biasanya ya itu tuh kalau di artikel itu yang
dia yang menjaga projectnya, terus itu juga terlengkap sama klien terus lah. Termasuk project yang lain. Apa? Termasuk project yang lain atau yang handle dia aja? Ya di handle dia aja. Jadi kita biasanya kayak aku sama ini kan kita tim kreatif di UX ya. Jadi kayak Mei bisa desain project apa, aku pun di project apa gitu. Tapi ada juga yang berbarengan gitu. Nah ini Itu kopi. itu ada jadi kayak kalian ada martel nggak sih? Jadi kayak gitu biasanya kita kayak kalau ada meeting yang sendirian dan meeting yang lain itu fokus gitu. Terus juga bisa ngomong besar kayak biasanya tim lead, tim auto kalau misalnya kita ada diskusi yang gede itu biasanya kita di ruangan meeting. Mungkin itu dulu kali ya. Bisa sebetulnya dari konten kita bisa istirahat. Ini kalau agak siangan kalau mau kesini lagi boleh. Iya. Ada meeting soalnya. Keren banget. Mengganggu. Iya. Sebelumnya belum pernah ya tadi ya. Tadi info dari temannya belum pernah ke kantor sebelumnya. Jadi memang di sini kerjanya emang dinamis banget lah. Jadi kayak kerjanya itu tidak terlalu ke pressure yang kayak gimana asalkan project beres aman. Gitu. Sambil tiduran juga gak masalah. Ya, terus ya kita juga di sini kayak meeting segala macam tuh kayak memang perlu ada yang meetingnya di set banget, harus rame-rame, ada jadwalnya segala macam. Tapi juga kalau misalkan kayak aku butuh diskusi nih kayak misalkan ada yang aku nggak ngerti, ada yang susah gitu. Nah itu kayak kalau lihat kayak tadi ada yang lagi ngobrol segala macam, itu diskusinya sedinamis itu aja karena aim kita cuma satu ya, projectnya harus berjalannya baik gitu. Jadi mungkin Mei ada tambahan? Udah nggak ada. Kita dari presentasi. Nanti kalau mau kesana lagi bilang aja ya versi yang kita bawa. Tapi di sini kita kenalan dulu. Soalnya kayak tadi agak chaos ya kenalannya nih. Kenalin lagi, aku Melina, panggil Mei bisa. Ini di sini ada teman aku Kiki. Kita berdua ini dari tim desainnya Antikot, specifically itu dari tim experience-nya Antikot gitu. Jadi tim kreatif itu ada graphic designer sama ada tim experience. Nah kita ini dari tim experience yang UI UX. Nah teman-teman kalau aku boleh nanya, tahu Antikot dari mana sih? Ada nyari sendiri atau dengar-dengar? Mentor di rekomendasi. Oh, jadi taunya dari mentor ya? Iya. Oke. Nah, nah, jadi aku jelasin sedikit ya, Antikot ini kita itu simpelnya itu agency digital experience. Digital experience itu apa? Nggak terlalu complicated, simpelnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya website, punya aplikasi, terus kok merasa aplikasinya jelek banget ya, nah itu datang ke Antikot, itu kita bisa bantuin buat bikin experience itu lebih baik. Jadi dari desainnya itu kita benerin, misalnya data structuring-nya kita benerin, itu bisa gitu. Dan semua technical buat produk digital ini kita bisa bantuin. Nah, Antikot ini tuh udah berdiri dari 13 tahun yang lalu, plus ya. Nah, dan juga kita punya 100 lebih anti-crow. Anti-crow ini apa sih? Kita sebutnya di sini teman-teman yang kerja di Antikot itu sebagai anti-crows gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar staff ya, jadi sebutannya tuh anti-crows. Terus juga project-projectnya juga banyak ya, karena udah 13 tahun plus nih, ada 1000 project lebih. Dan kalau misalnya di sini teman-teman lihat, service yang kita tawarkan itu ada segini banyak, tapi memang kelihatannya banyak banget, tapi sebenarnya semua ini tuh berhubungan satu sama lain gitu. Maksudnya gimana? Jadi klien itu bisa datang ke kita, kayak tadi kita desainin sesuatu, terus nanti nggak berhenti di situ juga. Oh, kita masih butuh service yang lain nih. Ternyata data kita perlu dirapihin dan segala macam, itu kita bisa tawarin service yang lain. Dan yang paling baru ini kita punya services AI innovation gitu kan. Tahun ini kan AI banget nih, kedengarannya AI ini, AI itu gitu. Nah, kita mulai tawarin juga services di bidang AI. Terus,
Nah ini ada contoh beberapa ribu klien kita ya, dari banking ada, finance juga ada, terus rumah sakit nih, kalau teman-teman pernah lihat logo-logonya, pernah makan di beberapa restorannya, ini Antikot pernah bantuin semua untuk bikin produknya menjadi lebih baik gitu. Ada yang pakai apa di sini? Ada yang familiar? Pernah minum Pocari Sweat? Nah di atas itu desainer kita yang buat Pocari Sweat. Nah ini juga aku mau jelasin salah satu klien Antikot yang paling lama nih. Salah satunya ini ada Aksis. Ada yang pakai Aksis teman-teman? Nggak ada yang pakai Aksis. Pakainya Telkomsel kan? Oke. Nah jadi Aksis itu kan salah satu provider tuh. Jadi dia pertama kali datang ke Antikot itu buat minta tolong dibenerin aplikasi sama website-nya gitu dari secara experience-nya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini desain Aksis dari waktu ke waktu, home-nya dari yang paling kiri tuh 2019 sampai yang sekarang nih yang kita pakai ini. Nah nanti tahun ini juga home-nya Aksis ini akan redesign lagi nih jadi yang lebih baru, tapi karena belum rilis jadi kita belum bisa tampilin. Nanti kalau penasaran pakai Aksis aja ya. Terus nah ini juga kalau teman-teman lihat ya, Aksis ini kita pernah buatin buat semacam brand awareness gitu. Jadi ini bukan untuk utamanya itu bukan untuk sales atau bukan untuk apapun, tapi cuma untuk brand awareness. Namanya itu digital mutant. Jadi teman-teman itu bisa bikin sebuah avatar gitu dari nomor handphone doang. Jadi semua orang itu nanti avatarnya akan beda-beda gitu sesuai dengan customisasi yang teman-teman pilih gitu. Jadi semacam bisa bikin kayak, kalau Apple itu namanya apa ya? Kayak avatar gitu. Kalau pakai iPhone pernah bikin avatar kayak gitu. Nah ini contohnya di Aksis kayak gini. Terus juga ini ada sistem loyalty. Ada yang familiar sama loyalty program? Nggak ada? Belum. Nah, jadi teman-teman di sini pada minum milk tea nggak? Minum Tizi, tahu Tizi? Nah biasanya kalau beli Tizi kan, Kak aku mau beli satu ini roasted oolong milk tea. Terus biasanya kakaknya akan nawarin, Mbak mau sekalian bikin member atau enggak? Nah ditawarin. Terus kita nanya, emang member bisa ngapain Kak? Nanti member kalau kakak beli 5 cups lagi bisa dapat gratisan gitu. Nah jadi kita akan mengejar 5 cups itu supaya buat dapat gratis satu doang. Nah itu namanya sistem loyalty, di mana kita tuh bikin sebuah program supaya user itu bisa terus balik dan pakai produk kita terus. Nah Aksis ini juga punya nih satu loyalty program, namanya itu Aksis A Lifetime. Nah, tapi permasalahannya itu kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman notice semua desainnya itu backgroundnya sama kan, ungu gitu. Terus juga levelnya dari misalnya level 1 sampai level 4 nya itu sama tuh, desainnya pakai gelang gitu. Nah jadi user ini tuh merasa, usernya Aksis itu tuh merasa kayaknya tiering ini tuh nggak ada bedanya nih. Aku nggak tahu aku tuh level berapa, aku udah level 1 apa level 4 ya, soalnya kok kayak nggak ada beda gitu. Nah jadi kita bantuin juga Aksis ini bikin redesign loyalty-nya jadi lebih jelas gitu. Kita ganti semua background-nya warna-warni, dan juga visual grafisnya kita ganti juga biar kelihatan bedanya kan dari level 1 sampai level 4. Nah kalau tadi Aksis kan kita bantuin supaya usernya itu lebih paham lagi sama teknis permainannya, teknis cara bikin konten dan lain-lain. Nah kalau si Disney Hotstar ini kita bantuin Disney Hotstar ini untuk biar supaya user itu lebih bisa pakai aplikasinya tuh lebih lama dan bisa lebih ekspor genrenya gitu. Kalau teman-teman di sini nonton Netflix gitu misalnya, pasti kan kita buka aplikasi terus kita nonton apa yang kita suka doang kan. Nah, Disney Hotstar ini maunya orang-orang itu nonton lebih banyak lagi genre gitu, karena mereka tuh katalognya nggak cuma Disney doang kan, ada film horor juga, ada K-drama juga masuk gitu. Nah jadinya kita buatlah sebuah pulau virtual gitu, dunia virtual berpulau ini, dimana orang-orang itu ketika selesai nonton nanti dia bisa ikut kuis. Nah kuisnya ini akan berhadiah sebuah artifak. Jadi kayak misalnya nih teman-teman habis selesai nonton Mulan, ini ada artifak naga ini yang bisa dikumpulin dan nanti ditaruh di pulaunya teman-teman gitu. Jadi makin banyak tontonan yang ditonton, diselesaikan gitu, nanti pulaunya ini makin ramai gitu. Nah ternyata setelah kita bantuin Disney Hotstar kayak gitu, lumayan lah hasilnya tuh bagus gitu. Jadi ada sampai hampir 90.000 yang subscribe baru dan
dan semuanya kalau misalnya di total itu jumlah jamnya mereka nonton itu udah sampai 67,3 ribu jam gitu mereka nonton tuh, orang-orang semuanya nonton. Nah kalau dari aku segitu, ini aku sekarang oper ke Kak Kiki nih, kebetulan dia desainernya langsung, silakan. Ya, tadi kan ini udah tentang loyalty ya. Mungkin di sini ini selanjutnya adalah project Arca Rewards. Jadi dia juga loyalty yang kita bikin untuk Arca Groups. Mungkin teman-teman belum familiar banget ya dengan Arca Groups. Jadi Arca Group itu tuh di bawahnya itu ada brand-brand F&B. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pernah ketemu di mall-mall ya, kayak ada di Namki, Jalan Rasa, di Sushi, dan juga ada 8 lagi brand F&B lainnya. Nah, di sini kita tuh ngebantuin bikin loyalty app-nya. Tapi memang pas kita bikin loyalty app ini itu ada satu tantangan besar nih. Kemudian kan dari kalau kita ngomong tadi Aksis, cuman ngomongin Aksis aja kan. Kalau di sini kan dia banyak banget brandnya tadi kayak lebih dari berapa belasan lah brandnya. Nah, tantangan utamanya itu gimana kita harus bikin semua data brand itu ke dalam satu ekosistem loyalty. Nah, jadi kalau kita udah solve itu dulu, itu tuh akan jadi landasan kita untuk nge-planning loyalty sistemnya. Nah, dari kita bikin planning, bikin fitur, terus itu dengan kita mengolah data yang sebanyak itu tadi, itu tuh bisa dapetin fitur-fitur atau jalan keluar dari untuk produk digital itu secara tepat untuk customer-nya. Nah, hasilnya itu tuh kita bisa dapetin pas di launching itu 107.000 lebih member, terus itu transaksinya yang dilakukan di dalam app itu bisa sampai 190.000, terus juga kontribusi loyalty terhadap bisnisnya itu bisa sampai 23%. Nah itu jadi di sini tuh pesannya memang secara data itu memang memusingkan. Pasti kan teman-teman kan di kampus pasti belajar ya kayak cara mengolah datanya, analisa dan segala macam. Itu memang pasti pusing. Tapi dengan kita menganalisa itu, kita kan ngebikin sebagai desainer kita tuh ngebikin untuk customer, untuk bukan asumsi kita dong, bukan nggak boleh ada dasar dari pikiran kita. Nah, jadi data itu tuh penting banget. Nah selanjutnya kita juga membantuin untuk McDonald's. Nah di McDonald's kita tahu ya brand McDonald's itu gede banget dan juga sering banget ada event kayak misalnya mau menyambut Ramadan, mau menyambut 17-an atau dia collabs dengan brand lainnya atau kayak artis, itu kan sering banget ya dilakuin. Nah kita sebagai kita sering banget membantuin untuk mencetak data digital di event-event atau campaign yang dilakukan sama McDonald's. Salah satunya waktu itu kita mau nyambut bulan Ramadan, waktu itu tantangannya dan McDonald's mereka tuh pengen nih pas selama bulan Ramadan itu aktivitas di produknya mereka di app-nya itu meningkat gitu. Nah kita jadi bikinin satu gamification namanya McDonald's buka berhadiah. Nah, jadi secara konsep kita bikinin kan kita pas Ramadan itu sering banget ya buka bersama di luar, terus ada rumah keluarga. Nah jadi kita bikinin kayak gimana kalau user itu tuh dalam sebulan penuh bisa nge-unlock ruangan-ruangan yang dia ruangan digital di dalamnya. Di setiap dia nge-unlock, dia akan dapetin rewards penawaran spesial dari McDonald's. Nah ini tadi yang di screen awalnya abu-abu semua nih. Terus tuh kalau dia udah bisa nge-unlock semuanya, kebuka semua kayak gini. Terus ada menu-nya juga di dalamnya kayak menu stiker yang bisa dia tukar dengan produk yang dia pengen gitu. Nah dari gamification yang kita bikin ini selama sebulan, kita tuh bisa dapetin kayak gini, kayak total
divisinya sampai 650.000 dan juga poin dibandingkan dengan gamification sebelumnya itu sampai 15.000 kali lipat. Yang which is di mana gamification sebelumnya itu kalian di kode dari game. Jadi ini salah satu data yang bisa disombongin lah. Oke. Terus itu tadi kan kita udah aku udah jelasin tentang kayak kita nyambut seasonal ya. Sekarang ada juga kayak McDonald's kerjasama sama brand-brand lainnya. Kebayang nggak waktu itu McDonald's itu kerjasamanya sama Coca-Cola, dua brand besar kan. Dan dimana dua-duanya udah kita dari kecil pun tahu, terus itu brand dari titik kuat, tapi mau disatuin nih, mau dibikin satu program. Tentunya tantangan utama itu gimana kita bikin konsep yang tepat nih untuk gamification yang kayak kita lakuin. Dari awal kayak, oh kita tahu nih value-value-nya Coca-Cola apa, McDonald's apa, itu kan tentang kebersamaan, tentang joy, tentang apa tuh keseruannya. Nah itu kita coba implementasi kan, dari visualnya, dari warnanya, terus itu juga dari aset-aset yang digunain gitu. Kita pengen nunjukin value-value brand tersebut dan juga itu berkaitan sama mekanisme game. Jadi kayak di sini kita tuh bikin kayak karena kita ngomongin tentang kebersamaan, tentang bareng-bareng, jadi kita pengen mission yang di dalam gamification ini bisa diselesaikan atau di compete itu rame-rame gitu. Jadi nggak sendirian aja main game. Dari sini kita bisa lihat hasil yang didapatkan itu unit visitor itu ada 120.000 pertama. Terus itu registrasinya bertambah, dan juga total check-in hariannya itu sampai 11.000 per hari. Nah, dari semua campaign yang kita lakuin, kita achieve di McDonald's gitu. Salah satunya kita menghadiahkan beberapa awards yang kita menangin gitu. Terus ada yang Tubek juga dapat gold Excellence Trophy gitu. Nah, yang pengen aku sampaikan jadi mungkin di sini aku sedikit cerita ya backgroundnya. Timeline pengerjaan dosen selalu ketat gitu. Selalu datangnya itu briefnya itu wah ketat banget. Nah jadi kita sebagai desainer kan kita awalnya ya bikin konsepnya, bikin arahnya nanti mau kayak gimana. Dan kita juga tahu nih challenge-nya apa. Itu kan timeline kan. Jadi memang sebelum kita ngambil keputusan, sebelum kita lagi mau merancang, kita tuh harus komunikasi dulu nih sama tim-tim lain. Kan udah tahu ya, kayak tim-tim lain tuh ada developer, ada graphic design, yang dimana tuh nanti semuanya akan dibantu bikin ini. Kalau kebayang nggak kalau misalnya konsep kita bikin itu ribet secara pengerjaan front end-nya, pasti yang desainer nanti akan normal di sana front end-nya. Jadi gimana caranya kita bikinin sesuatu kadang hal simpel itu yang tepat, nggak selalu harus yang wah yang ribet. Kadang yang ribet jadi seperti itu juga untuk suatu konsep itu nggak selalu tepat. Iya, desain yang benar itu desain yang tepat. Nah, setelah tadi ngeliatin seluruh case-study yang udah aku sama ini aku pengen jelasin workflow di Asyikop. Prodinya teman-teman kita kan agensi ya, agensi digital, jadi kita tuh sangat bergantung sama klien. Jadi awal pertama itu adalah pitching. Jadi kita gimana cara kita mencari klien dan juga mendapatkan klien. Nah setelah pitchingnya tembus, misalnya kita berdeal nih sama brand A gitu, kita akan masuk ke deal kick-off. Nah di deal kick-off ini tuh kita akan semua bermula dari situlah. Jadi requirement kita dapat, brief dari klien kita dapat, barulah kita masuk ke dalam project start. Di project start itu biasanya tim desain nih, tim kreatif nih yang mulai. Dia nanti ada research dulu, dia nanti ada UX desainnya, ada UI desainnya. Tapi memang kita kan kerja lumayan dinamis ya. Kadang ada beberapa step yang kita langkahin gitu. Misalkan kayak projectnya kompro gitu, waktunya nggak terlalu banyak, mungkin kita nggak akan bikin wireframe nih di UX-nya, kita langsung loncat ke UI design gitu. Selanjutnya setelah desainnya beres, kita akan masuk ke dalam manual
ke development. Nah di sini tuh desainer yang bikinnya akan ngobrol nih sama developernya. Ini tuh bakal kayak gini. Dari developernya ada nggak challenge-nya atau dia ngerasa misalkan kayaknya interaksi yang kayak gini nggak mungkin kan gitu. Nah itu semuanya diobrolin tuh di handover. Dan kalau misalnya ada revisi ya kita balik lagi kita revisi dulu. Setelah handover itu baru masuk ke tahap development, baru lah dari tim devnya, dari back end front untuk membikinnya gitu. Terus setelah itu semua beres, nanti kita juga ada divisi PA di sini. Dia nanti yang akan nge-QC dari kerjaan development. Apakah semuanya udah berjalan lancar fitur-fiturnya, apakah ada bug, itu diperiksa semua tuh di sini. Kalau misalkan di sini ada sesuatu yang bug, nanti diminta sama developernya untuk revisi gitu, untuk dibenerin. Terus itu setelah semuanya jalan, ya kan, semua fiturnya works, terus itu nggak ada bug, dia akan masuk ke final review. Final review ini baik lagi desainer gitu, karena desainer lah yang ngerti konsep yang dibikinnya kayak gimana, interaksi yang pengen dituju itu apa, experience yang pengen disampaikan ke customer tuh kayak gimana. Nah, itu bakal diperiksa nih sama desainer. Kalau misalkan ada yang kurang lagi, ada yang nggak tepat nih, balik lagi. Tapi memang ya tadi kedengar bolak-balik, tapi memang kerja sebagai kita kan kerja nggak bisa satu orang ya di sini. Kita kan tim kan, jadi memang semua ini tuh yang kayak aku tadi bilang, komunikasi itu penting banget gitu di dunia profesional. Jadi kita kan semuanya satu tujuan di sini, goalsnya sama, kita kan project itu beres dengan baik. Nah, dengan untuk menuju itu ya kita harus komunikasi dengan baik. Terus udah dari final review kita akan launch. Pas launch kita akan itu kan udah diserahkan ke customer lah, ke yang pakai. Pasti dilihat yang makanya apa, yaitu kita bisa ada tambahan satu ini di sini. Itu ada research and data analysis. Nah di sini tuh kita lihat nih misalkan pattern user yang makanya kayak gimana gitu. Itu kan penting nih untuk misalkan nanti fitur tersebut mau dikembangin, kalau misalkan dia works harus diperbaiki. Nah itu semuanya di sini. Ya sebenarnya dari kita nah udah selesai gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanya aja. Untuk biar kalian lebih semangat nanya, dari kita udah lihat yang pengen dikasih ya untuk orang yang nanya gitu.